pada struktur organisasi. Kayaknya tidak elok ya, kayaknya kalau kita sekarang lagi membahas struktur. Tetapi kan struktur itu sudah ada yang terisi. Lalu kita tidak tahu nih siapa ini, siapa itu, siapa anu. Kenapa tidak ada pengenalan dulu sehingga teman-teman itu kalau mau berbicara atau apa jelas kita mau kemana arahnya. Terus katanya kalau tidak sayang kalau tidak kenal. Tapi sampai sekarang tidak sayang sama yang datang-datang baru nggak sayang karena nggak kenal gitu. Ya kalau nggak juga kita nggak karena nggak kenal gitu ya. Itu saja. Ya makasih. Bu Budi mas seneng yang sayang-sayang lah. Maka mungkin siapa yang mau jawab, Pak Nurdin atau Pak Ade mana? Terima kasih Bu Budi, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pak Riki, sebentar ya sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Budi barusan. Pak Riki, dia Pak Nurdin katanya mau ke sini. Cuman persoalannya apakah masih di jam 3 atau di atas jam 3? Ini lagi kontak dulu. Kalau saya sih berpikirnya jangan kemudian malah sampai menunggu lama gitu. Tapi kita lihatnya dulu seperti itu. Betul Bu Budi apa yang disampaikan itu ya, jadi idealnya di awal itu formasi struktur, lalu siapa yang ada di struktur itu sudah disampaikan orangnya siapa. Nah lalu Bapak dan Ibu di rakor terakhir saya ikuti rapor 1, pada saat itu saya ditunjuk sebagai PLT ya. Jadi untuk sementara kita tidak ada pengangkatan pada saat itu. Jadi sesuai dengan yang sudah ada sekarang. Bapak Ibu, saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa struktur yang ada di RKJM itu tidak semuanya kotak itu terisi. Tidak semuanya kotak itu terisi. Yang terisi baru di pendidikan dan pengembangan itu di unsur di struktur yayasannya, struktur pelaksana kebijakan. Jadi ada pelaksana kebijakan itu ada kepala bidang pendidikan, ada kepala bidang pengembangan, ada sekretaris, ada bendahara. Bendaharanya Pak Muja, karena per waktu itu saya diangkat jadi PLT, Bu Dharma dialihkan menjadi pengawas organ. Jadi beliau ini yang memfasilitasi, mengawasi bagaimana kerjanya pengurus. Itu di bawah Ibu Dharma. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu di bawah pengawasan Bu Dharma. Lalu di di kepengurusan pengurus itu awalnya kan saya mewakili wakil dari Ibu Triana. Karena pada saat itu sesuatu hal, maka saya sampai saat ini ditunjuk sebagai PLT ketua. Akhirnya tidak ada wakil ketua. Nah selanjutnya di sekretaris kita doakan mudah-mudahan almarhum mendapat kenikmatan Allah. Pak Suradi itu beliau itu di sekretaris, ya sekretaris. Nah sekarang berdasarkan hasil rapor kemarin rapor 1 itu, maka Pak Ade merangkap menjadi PLT sekretaris sesamping jabatnya kepala bidang pendidikan. Lalu dari Pak Ade itu ada staf yang sukopinya, yaitu ada Kasih PMP dalam ini yang penjaminan mutu pendidikan, yaitu Pak Tatang. Pak Tatang
dibantu staf yang mengurusi standar SNP yang 8 sana itu Pak Sutarwan. Lalu yang mengurusi standar khas PPI itu Pak Istora. Itu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikut untuk kepala bidang pendidikan itu kan Pak Nurdin. Di bawahnya itu ada yang membidangi IT, yaitu Ibu Novi, ya. Lalu ada kasih yang membidangi SDM dan organisasi. Tadi dipertanyakan, saya lupa tadi tidak menjawab. Kenapa di sekretariat ada SDM, lalu di pengembangan juga ada SDM, kan begitu ya. Ada perbedaan kelihatannya yang saya lihat di RKJM dan di SOP. Kalau di SDM-nya pengembangan itu lebih fokus kepada peningkatan kompetensi. Jadi peningkatan kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan itu di bawah kepala bidang pengembangan. Adapun SDM yang ada di sekretariat dalam hal ini di bawah almarhum Pak Suradi semula itu, yaitu dalam rangka rekrutmen, penggajian, rekrutmen, pensiun, kayak begitu. Adapun untuk peningkatan kompetensi, diklat, pelatihan, pengembangan itu di bawah SDM-nya pengembangan. Nah, yang membidangi organisasi dan SDM itu adalah Pak Arif ya. Kalau posisi di bidang usaha produktif. Nah itu Bapak dan Ibu yang saya hormati ya. Jadi mohon maaf barangkali ini yang nampaknya terlambat saya rasa ya untuk tersosialisasikan. Kalau semua itu rencananya kan beberapa waktu yang lalu. Nah ini ya mudah-mudahan dengan dikenal maka sayang disayang ya. Sebatas itu Pak Iben, Bu Budi ya. Iya. Iya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita tunggu saja nanti apakah Pak Riki memang akan hadir di tengah-tengah kita. Kalaupun ini kita dapat informasi dulu dari Pak Nurdin nanti bagaimana. Kita dulu. Gimana nih Pak Adik? Bapak Ibu, sambil menunggu kabar dari Pak Nurdin, mohon maklum memang kalau kita harus menunggu sebentar karena Pak Riki